Hai, assalamualaikum sobat pendaki. Hari ini kita bakalan ngedaki ke Gunung Kerenceng. Ini di Desa Jambu Air, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Hai sob, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di channel Ajaib of Cycle Spain. Kali ini ada sesuatu yang baru di channel kita, yaitu segmen tentang kegiatan hiking, camping, dan kegiatan alam lainnya. Mau tahu keseruan segmen hiking kita? Ikuti terus ya. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa ya buat like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya ya, biar sobat semua bisa update video terbaru dari kita. Oke, ayo kita lanjut. Gunung Kerenceng merupakan sebuah gunung yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Gunung Kerenceng mencakup Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Pamulihan. Gunung Kerenceng mempunyai ketinggian 1754 meter di atas permukaan air laut. Ada 3 jalur pendakian untuk mencapai puncak Gunung Kerenceng ini. 1. Jalur Kampung Jambu Air, Kecamatan Cimanggung. Yang kedua, jalur Kampung Situhiang, Kecamatan Cimanggung. Dan yang ketiga, ada di jalur Sumedang. Jalur yang sering dilalui oleh para pendaki ini dan juga sudah resmi adalah jalur Kampung Jambu Air ini. Untuk 2 jalur lainnya masih jarang dilalui dan treknya itu masih sangat rawan. Pos Gunung Kerenceng ini berjumlah 4 pos. Apabila ingin bermalam, paling cocok mendirikan kemah di pos 2 atau 3 karena kawasannya yang landai dan juga cukup luas. Jarak tempuh dari base camp ke puncak Gunung Kerenceng ini kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Sebelum melakukan pendakian, kita harus melakukan dulu registrasi atau biasa disebut simaksi di base camp. Untuk biaya simaksinya sangat terjangkau. Kita cukup membayar Rp5.000 per orang, dan untuk parkir motornya Rp5.000 juga. Dari base camp, kita melakukan perjalanan menuju gerbang pendakian kurang lebih 15 menit. Selama menuju gerbang pendakian, kita bakal disuguhkan dengan perkebunan warga yang begitu luas. Ada kebun kol, kebun lemon, kebun cabai, kebun tomat, pokoknya banyak deh. Sebelum sampai di gerbang pendakian, ada mata air yang sangat jernih dan airnya melimpah. Kita bisa isi ulang dulu stok air kita di situ sebelum ke gerbang pendakian. Dan dari gerbang pendakian sampai puncak, kita tidak akan menemukan sumber air lagi. Dari gerbang pendakian ke pos 1 jaraknya sangat dekat, hanya 5 menit saja kita langsung sampai ke pos 1. Di pos 1 ini kita tidak bisa mendirikan tenda ya sob, karena lahannya yang tidak cukup luas. Namun ada beberapa bangku untuk kita bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Setelah pos 1 kita lanjut ke pos 2. Di perjalanan menuju pos 2, jalannya mulai menanjak dan vegetasinya terbuka. Jalurnya didominasi oleh ilalang dan pohon pinus. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 cukup panjang. Sesekali kita bisa melihat pemandangan di sekeliling gunung karena vegetasinya yang terbuka. Di pos 2 lahannya cukup luas. Untuk mendirikan tenda ini kurang lebih bisa menampung sampai 10 tenda. Dari pos 2 menuju pos 3, suasana hutannya masih sama, didominasi oleh ilalang dan juga pohon pinus. Jarak dari pos 2 ke pos 3 ini tidak terlalu jauh, kurang lebih 45 menit. Sebelum mencapai pos 3, kita akan menemukan pos 3 bayangan dahulu. Di pos 3 bayangan ini lahannya juga cukup luas, bisa menampung tenda yang cukup banyak. Namun terbuka lahannya, dikhawatirkan jika ada badai, anginnya akan terasa sangat kencang menghantam tenda.
Dari pos 3 bayangan ini berjalan sedikit, kita akan menemukan kembali lahan untuk mendirikan tenda dan hutannya cukup rapat. Setelah itu baru kita akan sampai di pos 3. Di pos 3 ini lahannya cukup luas, juga untuk menampung beberapa tenda. Di pos 3 ini lahannya cukup luas juga untuk menampung beberapa tenda. Suasana hutannya juga agak sedikit tertutup, berbeda dengan pos 2 dan pos 3 bayangan tadi. Dari pos 3 selanjutnya kita akan menuju pos 4. Mulai memasuki pos 4, hutannya terbuka kembali. Kita tidak bisa mendirikan tenda di sini karena lahannya sempit dan banyak batu-batu besar. Setelah melewati pos 4, kita akan sedikit menuruni lembah dan bersiap menanjak di tanjakan Baud. Tanjakan Baud ini panjang dan terjal hingga sangat menguras tenaga. Tanjakan Baud ini berasal dari bahasa Sunda. Arti Baud ini adalah cemberut. Kenapa disebut Baud atau cemberut? Mungkin karena tanjakan yang panjang dan terjal ini akan membuat wajah kita menjadi cemberut menghadapi treknya. Setelah tanjakan Baud, kita akan melewati Punggungan Naga dengan pemandangan kanan kiri jurang yang curam. Kita harus selalu fokus dan berhati-hati pada pijakan kaki kita, karena jika salah melangkah, kita khawatir bisa terpeleset langsung masuk ke jurang. Sebelum mencapai puncak, treknya akan lebih terjal, berupa tebing yang harus kita lewati dengan menggunakan kekompakan kedua tangan dan kedua kaki kita. Harus perlahan melewati dan menaiki tebing tersebut. Dan akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Kerenceng. Untuk puncak Gunung Kerenceng ini lahannya sangat sempit, kurang lebih hanya bisa menampung 10 orang saja. Di puncak Gunung Kerenceng ini pemandangannya sangat indah. Dari puncak ini kita bisa melihat beberapa gunung. Ada Gunung Tampomas, Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban Parahu, hingga Gunung Cikuray. Untuk sobat yang ingin mendaki ke Gunung Kerenceng, disarankan berhati-hati selama pendakian, terlebih saat melewati Punggungan Naga.